walaupun sekarang kita masih ibadah online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Sebentar kami akan melakukan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dimanapun kami berada. Biar Tuhan kami boleh bersuka cita, kami boleh bersorak, kami boleh menari untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulaikan ibadah kami dan kami siap untuk memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik tahu gak? Kita mempunyai sobat dan teman yang sangat setia. Siapa namanya? Namanya Yesus. Yeay. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Panggil namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang selalu menghibur dalam kehidupan kita. Nah sekarang Tante Mega sama Om Hendra mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau menari, kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku mau menari, Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. sungai sukacitamu, Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. mengalirnya ke sana dulu ya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. haleluya. Haleluya. Kita mau sudah menari bersama Tuhan, kita sudah bersuka cita bersama Tuhan. Sebentar adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan Yesus. Kita mau katakan, Bapa kami memanggil nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau bernyanyi sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus kami panggil Engkau Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kami panggil Engkau Tuhan. Engkau Bapa kami, Engkau Bapa kami yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami. Ya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami anak-anak-Mu Tuhan bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh om-om dan tante-tante. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Biarlah Tuhan melalui firman yang kami dengar, kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari kami semakin diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami sungguh indah di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami,
Kami mau dengarkan firman Tuhan. Berkati om-om tante yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai guys, happy Sunday semuanya. Tante Rea berdoa, kiranya kalian benar-benar sukacita sekali untuk menikmati berkat firman Tuhan. Hari ini kita akan menikmati bagaimana Tuhan memberikan satu pelajaran yang indah buat Tante Rea juga dan juga buat kalian ya di kelas besar. Yuk kita buka bersama di dalam Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-38 sampai dengan yang ke-42. Tante Rea akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, kisah ini ya teman-teman hanya temukan di dalam Injil Lukas. Dan mengikuti perumpamaan di sana juga sebelumnya ada tentang seorang Samaria yang murah hati. Kisah ini kemudian diikuti oleh pengajaran Yesus tentang berdoa. Dengan demikian, ya, Yesus memberikan perspektif tentang pemuritan sejati. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan yang juga termaksud murid-murid Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar, ya, bahwa Yesus sedang menunjukkan sesuatu dalam kehidupan dari seorang Marta dan Maria. Apa sih? Yuk kita lihat bersama. Nah, tadi di sana dikatakan Yesus ya sedang dalam perjalanan ke sebuah kampung dan ternyata di sana Tuhan mampir ke rumahnya Maria dan Marta. Kalau teman-teman misalnya kedatangan tamu ya, misalnya temennya datang ke rumah main, kira-kira nih waktu kalian buka pintu misalnya, ya ampun seneng banget gak ya teman-teman bisa main di rumah ya, istilahnya sekarang mungkin sebelum COVID ya, seneng ya main ya. Waktu Yesus dalam pelayanan dia suka berkunjung ke rumah-rumah untuk memberitakan kabar baik. Nah, waktu Maria membuka pintu ya rumahnya untuk Tuhan, Maria langsung mempersilakan Yesus masuk. Dan Maria pun langsung duduk dekat Yesus. Tetapi Marta, dia cuma nyapa, wah Yesus datang. Tapi apa? Dia tidak nyamperin Yesus atau duduk dekat Yesus. Justru dia sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Padahal pada saat itu yang paling diinginkan Yesus adalah Maria dan Marta duduk dekat dia. Kalau kalian bayangkan, ada temen ya, misalnya kalian main ke rumah temen, gantian main ke rumah temen ya. Ini nggak ada COVID ya, jadi boleh main ya, main ke rumah temen. Tiba-tiba teman kalian buka pintu, abis itu kalian duduk di ruang tamu, tapi nggak ditemenin, teman kalian sibuk aja. Ntar ya, gue bikinin minum, tapi lama banget. Ntar ya, bete nggak? Bete ya. Padahal temannya lagi pengen main, ya minum gampang lah nanti ya gitu. Pengen cerita, pengen memberitahu sesuatu. Nah, teman-teman di sini kita melihat
bahwa Yesus sedang memberikan kita sebuah pelajaran. Yang pertama, Yesus menunjuk kepada Marta bahwa mendengarkan dia adalah hal yang paling penting yang bisa dilakukan seseorang. Apalagi seorang yang dekat dengan dirinya. Kalau kita dekat dengan seseorang, ya, yang kita kasihi, yang kita sayangi, hal yang paling pertama yang selalu kita bangun apa? Benar, komunikasi. Saling ngobrol, tukar pikiran, belajar dari dia, saling belajar sesuatu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita belajar seperti Maria. Karena Yesus sangat menghargai perhatian pada pengajarannya. Nah, belajar di kaki Yesus adalah prioritas yang paling tinggi. Lalu bagaimana mengaplikasikan pelajaran itu? Yang pertama, yaitu mendengarkan Yesus dan mentaatinya lebih penting daripada hal lain yang kita lakukan. Lalu apalagi? Sebagai murid, sebagai anak Tuhan, kita harus belajar meluangkan waktu. Mungkin kita bilang, aduh gak sempet tante, tugasku banyak, kegiatanku banyak. Tapi Tuhan bilang apa? Setiap kita dikasih waktu dalam kehidupan sama semua. 24 jam sehari. Dan Tuhan minta, ya, mungkin 1 jam atau 10 menit. Dia mau kita meluangkan waktu untuk dia. Jangan sampai kita terjebak dalam kesibukan hidup kita. Lalu kita juga harus belajar bahwa hidup kita ini bukan hanya soal jasmani atau hal-hal kesibukan untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga harus mementingkan kehidupan rohani kita. Amin. Nah, caranya bagaimana nih tante? Misalnya, contoh yang pertama. Waktu kita bangun pagi. Mari belajar. Pertama kali waktu kita bangun pagi, hal yang pertama yang kita mau belajar lakukan, yaitu kita bersyukur pada Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan, mungkin kita malu, nanti kedengaran sama papa, sama mama, sama Cece, sama Koko, sama siapa yang ada di dekat aku yang tidur sama aku. Gak usah malu, mungkin dalam hati bilang, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Pimpinlah aku Tuhan, pimpinlah aku. Lalu kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita ambil Alkitab. Kita semua sudah bisa baca kan? Ya. Kita ambil Alkitab, kita baca. Mungkin bingung, aduh tante Rere bacanya dari mana? Boleh dari kitab Matius tentang Tuhan Yesus. Atau kitab Mazmur tentang nyanyian, syukur, pujian. Ya. Atau Amsal tentang hikmat, tentang kehidupan. Boleh. Dari kitab Kejadian pun boleh. Berurut baca dari pasal 1. Mungkin gak bisa langsung semua ayat. 1, 2 ya. Atau sampai 5 ayat baca. Setiap hari ketika kita setia. Pasti di dalam kehidupan kita ada perubahan. Amin. Karena firman Tuhan berkata. Iman timbul dari kita mendengar firman Tuhan. Membaca firman. Iman itu timbul. Kenapa kita butuh iman? Karena dengan iman kita bisa kuat, kita bisa sukacita. Walaupun mungkin banyak kesedihan, banyak tekanan, tapi kita tetap bisa sukacita. Karena ada firman yang menjaga kita. Nah, terus apa lagi? Nah, setelah kita sudah berdoa, membaca firman, kita bersyukur, memuji Dia. Lalu apa? Baru kita boleh deh mandi, beraktivitas, mungkin menyelesaikan tugas-tugas online di sekolah. Kita boleh menyibukkan diri dengan kesibukan rumah, membantu orang tua. Ya, mungkin ada kegiatan pribadi, boleh. Tapi yang Tuhan minta kita mau belajar seperti Maria. Bukan hanya percaya, tapi juga mau meluangkan waktu dengan Tuhan. Jangan hanya sibuk mengerjakan apa yang sesuka kita. Atau boleh melayani Tuhan tapi lupa waktu berdua sama Tuhan. Ya, jadi ingat ya, hal itu yang pertama prioritaskan Tuhan
dahulu. Amin. Nah, kalau kita memprioritaskan Tuhan, dengan kita bersekutu dengan Tuhan, maka kehidupan kita secara pribadi akan semakin kuat. Makanya kenapa walaupun mungkin pandemi kita tidak bisa ke gereja, mengapa kita tetap tante-tante, om-om di gereja, hamba-hamba Tuhan berusaha ya untuk menyampaikan firman Tuhan, ya, memuji-muji Tuhan bersama-sama walaupun secara online, supaya apa? Tetap roh kita, jiwa kita, tubuh kita tetap dekat dengan Tuhan. Ya, supaya kita tidak larut dengan keadaan yang semakin susah. Oke, teman-teman, ya. Tante Re berdoa supaya kita terus dimampukan oleh Tuhan. Seperti Tante tutup dengan sebuah perumpamaan. Hidup kita ini seperti bangunan. Nah, di dalam Alkitab ada, dikatakan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 ya. Tante Re bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku atau firman Tuhan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Waduh, hati-hati. Kalau teman-teman mau hidup kita tetap kuat, tetap bisa melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian. Minta terus, deket terus sama Tuhan. Amin. Maka kita akan terus kokoh. Ya, apapun yang terjadi, ada firman di sini. Oh iya ya, aku ingat firman Tuhan di dalam hatiku. Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Ya, terus dekat sama Tuhan, maka Roh Kudus akan pimpin. Wah, hebat ya. Tuhan kita itu. Biarlah kita semua semakin dekat sama Tuhan, ya. Luangkan waktu bersama Tuhan. Jangan menyibukkan diri hanya untuk diri sendiri. Tetapi luangkanlah, bangunlah dengan sengaja hubungan kita dengan Tuhan kita, sebab Tuhan Yesus itu hidup. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Allah. Kami mau belajar seperti Maria, Tuhan, untuk selalu meluangkan waktu duduk dekat kaki-Mu Yesus, mendengar perkataan-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya di dalam Yesus. Karena kami percaya Tuhan, ketika kesibukan itu mulai ada dalam kehidupan kami, mungkin kami mengerjakan tugas-tugas sekolah kami atau beraktivitas untuk kegiatan rutinitas kami tetap bersukacita karena kami sudah mendahulukan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong teman-teman kami, anak-anak remaja ini Tuhan, yang sedang dalam bertumbuh ke arah Kristus. Biar mereka terus didorong hatinya untuk meluangkan waktu bersama Tuhan. Berdoa, membaca firman, merenungkan, bahkan melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sehingga kehidupan mereka dan kami semua semakin hari terus merasakan kehadiran-Mu. Ini doa kami Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan berikan terus kami hikmat, kesehatan, kekuatan, bahkan keberhasilan. Dan nama-Mu dipuji, dimuliakan. Berkati orang tua mereka semua Tuhan, dalam segala pekerjaan kegiatan Tuhan yang buat berhasil. Berkati gereja lokal kami Tuhan, biarlah terus menjadi gereja yang memberikan dampak oleh karena pemberitaan firman Allah melalui segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan terima firman Allah di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Happy Sunday, bye-bye.